Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi bersama gue Rio dan Aku Yola. di Pengen mudik 2022 lancar. Nah, di video kali ini kita akan ngasih tahu rekomendasi mobil apa aja nih yang cocok buat kalian pakai buat mudik 2022 tahun ini nih. Bener nggak Yola? Bener banget Kak. Nah, karena di Indonesia ini banyak banget brand-brand mobil dari Eropa, Jepang, Amerika, dan yang Tiongkok nih. Jadi kita akan kasih tahu mobil-mobil apa aja. Jadi tonton videonya selesai ya. Oke Sobat Setir, kita mulai dari alfabet yang pertama ada A. Apa coba? Audi. Nah, di Audi itu kalau Yola apa rekomendasinya nih? Aku pilih Q7 sih. Wah, kenapa tuh Q7? Soalnya tuh dia SUV paling besar kan Kak ya. Ya, di line up-nya Audi dia SUV terbesarnya dan dia ini punya fitur Quattro yang dimana AWD-nya dari Audi. Keren banget. Iya, emang keren dong. Iya dong. Oke, lanjut ke alfabet yang selanjutnya ada di B. B itu apa coba Yola? BMW. Wah, nah ini Sobat Setir, kalau kalian udah deketin Yola nih karena punya BMW, katanya sih gitu, dia pengen cowok yang punya BMW. Ya Sobat, dia itu bohong banget. Oke, kita mulai. Rekomendasi pertama apa Yola? Kalau dari Yola nih? Aku milih X7 dong. Kenapa tuh X7 tuh? Soalnya dia baris kedua aja udah captain seat banget. Wah, mewah sekali. Nggak kalah sama sedan BMW yang seri ke-7 nih. Wah, itu juga tidak kalah kerennya. Itu kan dari X7. Kalau gua rekomendasi tetap dari varian X itu X5. Dia memang sih dari dimensi mereka beda, cuman dari segi kualitas terus mesin mereka hampir-hampir mirip. Jadi X5 juga punya daya tampung dan mesin yang cocok buat kalian bawa di mudik ini. Bener banget sih pasti. Oke, lanjut ke varian yang setelah dari A, B, C nggak ada, D. Ini ada Daihatsu nih Sobat Setir. Daihatsu apa kalau dari Yola nih? Untuk Daihatsu sendiri aku pilih Terios sih. Kenapa tuh Terios tuh? Soalnya tuh Terios dia bisa ngisinya banyak nih. Jadi buat kalian keluarganya yang banyak cocok banget nih pakai Terios. Dan dia yang penggerak belakang masih bertahan sampai sekarang. Yes, bener banget Sobat Setir. Nah, selain Terios ada juga Daihatsu Xenia karena Xenia ini meskipun penggeraknya dipindah depan tapi mempunyai fitur yang dimana itu ASA serta daya tampung juga yang nggak kalah jauh sama si Terios nih, 7-seater. Nah Sobat Setir, ada juga di varian D itu ada DPSK nih. DPSK itu ada dua varian, kalian mau pilih. Ada yang Glory 560 dan Glory 580. Jadi kalau 560 itu sekelas seperti HR-V dan 580 sekelasnya CR-V. Jadi itu pilihan dimana kalau kalian punya DPSK atau pilih DPSK. Oke, kalau dari F itu ada Ford. Ford itu kita rekomendasi si Everest. Jadi dia SUV yang besar dan tangguh buat kalian bisa dimudik di tahun ini. Oke, kita lanjut ke bagian huruf H. H itu ada apa Yola? Ada Honda. Dan ada Hyundai. Kita bahas dulu dari Honda. Kalau Honda, Yola pilih apa nih? Aku mau CR-V nih kali ini. Kenapa CR-V nih? Karena CR-V tuh udah punya Honda Sensing Kak. Nah, ini nih kegunaannya Honda Sensing itu buat di jalan tol. Jadi ada cruise controlnya. Di mana itu kita bisa ngatur kecepatan. Dan sekarang kan ada aturan di mana tidak boleh lebih dari 120 km per jam. Karena kena denda loh, kena tilang. Jadi kita bisa santai-santai nggak sih kalau di tol? Bener banget ini Sobat Setir. Nah setelah dari ada CR-V, ada juga BR-V. Nah BR-V juga ada Honda Sensing. Jadi CR-V atau BR-V kalian boleh pilih nih. Mau yang panjang atau yang pendek, yang SUV atau yang MPV. Nah jadi kalian boleh pilih antara CR-V atau BR-V dan dua-duanya sudah ada Honda Sensing. Oke, kita ke Hyundai. Kalau Hyundai rekomendasi dari Yola apa nih? Aku pilih Palisade sih. Nah, kenapa itu Palisade? Soalnya Palisade tuh SUV premium yang dalamnya tuh gede banget dan udah captain seater nih Kak. Nah itu bener banget. Jadi buat kalian nih yang punya keluarga banyak, cocok juga di Palisade. Dan setelah Palisade ada juga namanya Staria. Staria ini punya bentuk yang futuristik, gede, besar, panjang. Jadi kalau buat kalian nih punya keluarga berencana yang banyak nih, dia punya varian ada 7-seater dan ada yang 9-seater. Jadi itu lengkap banget. Jadi untuk buat keluarga yang besar bisa masuk untuk kalian perjalanan mudik. Oke, lanjut ke bagian huruf K. K itu ada Kia. Yes, bener banget Sobat Setir. Yola apa nih pilihannya nih? Di Kia aku mau milih Grand Carnival sih. Nah, kenapa tuh? Soalnya dia tuh MPV yang gede. Terus dia itu ada pilihannya loh. Dia Apa ada tuh? pilihan ada 7-seater sama 11-seater. Wow, itu banyak sekali. Gede banget tuh keluarga bisa ditampung di Gede dalamnya. banget. Nah, kalau itu dari MPV-nya, kalau ini dari yang kecilnya nih, ada Seltos Diesel. Jadi Seltos Diesel ini
mempunyai mesin yang turbo diesel dan punya tenaga yang jempolan banget. Jadi buat kalian tinggal pilih nih, mau yang besar atau mau yang compact. kecil. Nah, Yes. oke, kita lanjut ke bagian huruf yang L. L ada apa tuh coba? Ada Lexus tentunya. Apa tuh kalau Lexus? Lexus aku pilih LM350 nih. Wah, itu sekelasnya kayak Toyota Alphard dan Velfire nih. Bener banget, kan keren banget ya kalau Keren dipakai banget. gitu ya. Dan dia ini Yes. punya captain seat yang besar dan lega banget. Keren banget gak? Keren banget. Yes. Nah, kalau itu dari LM350 dan juga ada RX300 nih. Jadi RX300 SUV-nya dari Lexus, di mana juga punya tenaga serta bentuk desain yang menarik. Jadi buat kalian bawa ke mudik itu keren banget lah pokoknya. Dan tentunya nyaman. Betul sekali dari Lexus. Oke, lanjutnya di L itu juga ada Land Rovers. Itu tinggal kalian pilih nih, mau yang sporty atau yang maco banget. Kalau yang sporty kalian bisa pilih Velar, atau kalau yang maco banget kalian tinggal pilih Discovery. Sama-sama maco banget dia tuh. Sama laki ya tentunya. Oke, lanjut ke varian M nih. M itu ada Mazda. Kalau Mazda, Yola pilih apa? Dari Mazda sendiri nih aku pilihnya si X9 loh Kak. Kenapa tuh? Soalnya dia tuh SUV paling besar dari Mazda. Dan dia sudah 7-seater. Betul sekali. Dan itu penggeraknya AWD dong. Wah, itu keren banget dari Mazda. Dan juga ada yang varian Mazda 6 Estate. Itu Mazda yang dimana kayak wagon tuh ya. Kalau kalian modif tuh diceperin pakai airsus, terus ada di bagian atasnya ada tuli itu kalian mudik serasa fashion show tuh. Keren banget ya. Keren banget. Nah, terus lanjut kita ke bagian Mini. Kalau Mini, Yola pilih apa? Aku pilih Clubman. Karena apa tuh? Soalnya pintu Clubman tuh lucu banget, kayak unik banget gitu, bukanya ke kiri dan ke kanan. Iya, kayak jadi untuk pintu kulkas. belakangnya ya. Pintu Yes. belakangnya tuh pembukaannya kayak pintu koboi. Iya, lucu banget. Nah, setelah dari Mini kita ada Mitsubishi nih. Apa tuh kalau Mitsubishi, Yola? Mitsubishi aku pilih Pajero. Oh, Pajero dia Iya. demen. Cocok. Karena Pajero tuh pilihan masyarakat Indonesia banget nih, rame Betul banget yang make. Setelah saingannya Fortuner ya. Iya, karena bodinya kan gede banget, bikin kita tuh pede banget pakainya. Betul banget. Terus kalau dari itu Mitsubishi ada Pajero dan ada juga Expander. Jadi MPV yang besar banget untuk di kelasnya dan sudah ada faceliftnya. Kalian boleh lihat linknya di atas ini, kita ada review di waktu di Gias. Nah, lanjut ada di Mercedes-Benz. Kalau Mercedes-Benz nih ya, Yola ya, aku rekomendasi itu ada GLS 400. Kenapa tuh Kak? Itu varian terbesar atau tertingginya dari Mercy untuk SUV-nya. Dan ada juga yang GLE. Jadi ada GLS, ada GLE dan GLC. Jadi itu varian SUV dari kelas I, C, dan S. Jadi kalian tinggal pilih. Sama-sama bagus semua fitur-fiturnya. Sama-sama nyaman. Sama-sama nyaman, bener banget. Huruf yang N itu ada Nissan. Kalau Yola, Aku pilih Livina untuk Nissan. kenapa tuh? Soalnya dia MPV yang bantingannya oke banget, dari segi akomodasi juga oke banget sih Kak. Dia itu sebenarnya sama-sama kayak Expander gitu, sensasi berkendaranya juga oke, nggak kalah lah pokoknya. Iya. Nah, kalau itu ada Livina juga ada Serena. Serena itu seperti kalau di Toyota ada Foxy tuh, dia mobil kotak yang besar. Jadi buat akomodasi juga enak tuh buat perjalanan jauh. Oke, kita lanjut ke P. Itu P ada Pixiu. Nah, untuk Peugeot sendiri nih Kak, Apa punya dua tuh? pilihan loh. Ada 5008 dan 3008. Nah, kalau 5008 itu yang 7 seater yang panjang dan besar. Kalau misalnya yang 3008 itu yang untuk yang 5 seaternya. Jadi tinggal kalian pilih mau yang banyak penumpang atau yang sedikit penumpang. Sesuai kan dengan kebutuhan Betul banget. masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian R. R itu ada Renault, mobil dari Prancis, dari France. Dia itu adalah Koleos, jadi mobil besar, mobil SUV-nya dari Prancis yang dimana setara dengan CR-V. Jadi dia punya rasa seperti French, jadi seperti kayak oke? Serasa mudik ke Paris ya. Oke, betul banget. Itu kalau dari Renault. Lanjut kita ke bagian S, ada Subaru atau Baru. Nah, kalau Subaru itu ada line up-nya 3 nih kita rekomendasi. Ada Forester, ada XP, dan Outback. Jadi dari varian yang kecil, sedang, dan paling besar sekaligus. Jadi tinggal kalian pilih tuh mau yang mana. Oke, untuk S juga ada Suzuki. Kalau Suzuki, Yola, rekomendasi apa nih? Aku pilih XL7. Nah, karena XL7 itu dia SUV-nya dari Suzuki nih, dia punya 7 seater. Dan kalau yang untuk MPV-nya ada Suzuki R3. Serta kalau kalian mau yang lucu lagi nih, yang kecil tapi bisa kemana-mana, ada Jimny. Jimny sekalipun daya tampungnya hanya 5 orang, dan pintunya 2, tapi kalian bisa bawa dia buat off-road kecil-kecilan nih, jadi buat mudik aman.
Oke, untuk Toyota ada kita rekomendasi itu Fortuner. Jadi Fortuner ini ada varian terbaru lagi nih karena dia ada yang 2800 dan AWD. Keren banget kan? Jadi buat kalian pakai Fortuner ini cocok banget untuk mudik. Kalau Yola apa nih? Aku pilih Avanza nih. Kenapa tuh? Soalnya Avanza itu kan pilihan mobil sejuta umat juga ya di Indonesia ya. Betul. Dan tentunya mobil ini tuh udah punya TSS, Kak. Wow. Fortuner punya nggak TSS? Nggak Belum punya ada kan? nih. Jadi cocok banget. Jadi kalau kalian mau Yes. saingin Fortuner tuh bilang ada TSS nggak ada kan? Sombong sedikit. Gitu. Yes. Oke, lanjut setelah dari T ada V. V itu ada VW. Nah, kalau VW itu kita rekomendasi cuma satu tuh, ada Tiguan. Jadi Tiguan itu punya bentuk SUV dan dia ada yang 7 seater. Jadi buat kalian yang daya tampungnya keluarga banyak, cocok tuh untuk bawa mobil Eropa-Eropaan buat mudik. Untuk varian terakhir alfabet itu ada W, yaitu Wuling. Kalau Wuling apa rekomendasi? Aku pilih Wuling Cortez. Kenapa? Soalnya Wuling Cortez itu kemarin baru facelift nih dan banyak banget teknologi baru di dalam Wuling ini. Oke, seperti apa tuh? Kayak kita sekarang udah bisa mengoperasikan mobil kita melalui telepon seluler kita loh. Itu karena udah ditanamkan sama teknologi Internet of Vehicle, Kak. Oke, cakep. Terus Terus? sekarang udah bisa bahasa Indonesia tentunya Wuling. Oh, udah bisa. Iya, karena di dalamnya itu udah ada Win Wuling Indonesia Comment. Yang seperti Halo Wuling ya? Iya, seperti Halo Wuling gitu. Hello Wuling, nyalakan AC, AC nyala. Ya, bener banget. Nah, kalau itu tadi kan yang Cortez yang MPV-nya. Kalau satu lagi ada yang SUV-nya nih, yaitu si Almas RS Pro. Jadi dia punya fitur yang sama seperti Cortez tadi, udah bisa Hello Wuling dan segala macam, serta ada juga yang menariknya nih, dia ada fitur ASA yang dimana kita bisa nyetir sendiri, jadi bisa pakai cruise control dan mobil bisa jalan dengan sendirinya. Bener banget Sobat Setir. Nah itu dia Sobat Setir, mobil-mobil brand-brand yang kita rekomendasi buat kalian pakai mudik di tahun ini. Jadi kalian pilih mana, komen di bawah mobil-mobil kalian. Kasih tahu kita ya, Kasih karena tahu. kita kepo juga nih sebenarnya. Bener banget. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, Komen subscribe. dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di setir.kanan. Nah itu bener banget. Gua Rio. Aku Yola, Kita pamit undur diri di pengen pengen mudik 2022 lancar. Lancar. Dadah.